Sedangkan untuk sumbu Y, jika ditranslasikan dengan angka positif akan digeser ke arah atas, sedangkan jika ditranslasikan oleh angka yang negatif akan digeser ke arah bawah. Dari koordinat itu, titik A akan ditranslasikan sejauh 3,-2. Jadi, dari titik 1 di sumbu X harus digeser sejauh 3 ke arah kanan. Jadi, titik X-nya berada di angka 4. Dan untuk titik Y-nya digeser sejauh 2 ke arah bawah. Jadi, titik akhirnya berakhir di angka 0. Jadi, hasilnya atau A aksennya adalah 4,0. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus dari translasi titik adalah jika mempunyai koordinat X dan Y ditranslasikan terhadap A dan B, maka koordinat bayangan itu akan berubah menjadi X plus A, Y plus B. Berikutnya ada translasi kurva. Translasi kurva didasarkan pada konsep translasi titik, sebab sebuah kurva merupakan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan posisi titik-titik atau koordinat yang memenuhi aturan tertentu. Rumus translasi kurva adalah jika kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh T sama dengan AB, maka petanya adalah Y min B sama dengan Fx min A dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan X Y plus AB menjadi XY sama dengan X aksen Y aksen min AB. Di soal ini kita mengetahui bahwa persamaan parabola adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang akan ditranslasikan oleh titik T oleh T 4 min 2. Artinya A sama dengan 4 dan B sama dengan min 2. Titik A ditranslasi oleh T akan menjadi A aksen. Lalu kita akan mendapat sebuah rumus X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB. Yang akhirnya XY sama dengan X aksen Y aksen dikurangin AB. Dari sini kita mendapat nilai X, yaitu nilai X aksen min A atau X aksen min 4. Lalu Y sama dengan Y aksen plus 2. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y tersebut ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat. Lalu hasil akhirnya kita mendapat persamaan bayangan parabola adalah Y sama dengan X kuadrat minus 8X plus 15. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu X. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi refleksi terhadap sumbu X, mari kita memahami arti refleksi alias pencerminan. Refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayang oleh suatu cermin. Refleksi dilambangkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin seperti X ataupun Y. Nah, maka dari itu akan ada beberapa sifat-sifat transformasi refleksi. Yang pertama, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubung titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, kita masuk ke dalam refleksi. Kita masuk ke dalam refleksi terhadap sumbu X. Mari kita lihat gambar di samping ini. Kami bisa lihat pencerminan terhadap sumbu X dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen sebagai hasil cerminan bidang PQR. Nah, mari kita simak titik-titiknya. Nah, dari pengamatan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa refleksi titik A, X, Y terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen
X, min Y. Selanjutnya, mari kita mencari matriks pencerminan terhadap sumbu X. Rumus matriks ini akan berguna untuk perhitungan pencerminan. Nah, kita misalkan matriks transformasi. Refleksi terhadap sumbu X adalah M sama dengan A, B, C, D. Dengan juga ditulis secara seperti ini. Nah, pada persamaan ini akan ada bayangan sama matriks bayangan sama dengan matriks kali koordinat titik asal. Dan pada perhitungan ini kami dapat persamaan kami dapat dua persamaan, yaitu X sama dengan AX tambah BY dan min Y sama dengan CX tambah DY. Nah, untuk menyamakan persamaan kedua, kami substitusikan dengan nomor-nomor tersebut dan saat cek udah benar ya. Nah, terus berdasarkan perhitungan tersebut, matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah M sama dengan 1, 0, 0, min 1. Dari mensubstitusikan A, B, C, D yang kita sudah ketemu. Nah, maka dari itu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen juga ditulis seperti ini dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Untuk lebih memahami mengenai materi refleksi sumbu X, kita dapat melihat contoh soal berikut ini. Bayangan garis Y sama dengan X plus 1 jika ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1, kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah T1 adalah matriks 1, 2, 0, 1, lalu T2 adalah pencerminan terhadap sumbu X. Lalu ada matriks pencerminan terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, 1. T1 dilanjutkan ke T2 menjadi T2 dikali T1. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali 1, 2, 0, 1 dikali XY. Yang menghasilkan X1, X aksen, Y aksen sama dengan 1, 2, 0, 1 dikali XY yang lalu menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan X plus 2Y min Y. Lalu selanjutnya Y aksen sama dengan min Y yang menghasilkan Y sama dengan min Y aksen. Lalu X aksen sama dengan X plus 2Y sama dengan X plus 2 dikali min Y aksen. Yang menghasilkan X sama dengan X aksen plus 2Y aksen. Lalu kedua persamaan tersebut disubstitusikan ke fungsi garis Y sama dengan X plus 1. Lalu min Y aksen sama dengan X aksen plus 2Y aksen ditambah 1. Lalu X aksen plus 3Y aksen plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X min 3Y plus 1 sama dengan 0. Apakah sudah selesai kelompok 1 presentasinya? Oh, ini ada yang keluar teman-temannya. Bentar. Lagi coba.
Bentar ya teman-teman nih. Ada keluar masuk jaringannya. Oke, teman-teman. Udah masuk lagi? Udah. Hah? Oke, bentar. Ya udah berarti lihat ke sini dulu ya. Gimana ya? Ini saya kalau bentar. Ini tadi yang presentasi siapa ya? Yang oh ini Sabrina ya. Sabrina tolong keluarkan dari share screen-nya dulu sebentar. Oke, nah ini saya mau ini teman-teman yang di sekolahan banyak yang keluar masuk jaringannya. Ini saya lihat dulu ya. Oke. Sekarang kita tanya jawab ya. Waduh, baterai saya belum dicas lagi. Sebentar. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Boleh, silakan. Adakah pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Sabrina, Arwen, Marsha. Sabrina minta tolong di-share screen-kan lagi di PPT-mu halaman 7 kalau nggak salah. Coba. Halaman 7. Yang ini bukan, Bu. Halaman 7. Iya, coba diperbesar. Oke. Saya mau tanya yang di sini nih. Terlihat nggak ya? Ya nggak terlihat ya. Gimana caranya supaya terlihat? Saya nggak bisa coret-coret nih di sini. Gimana caranya? Gini aja, saya bacakan ya. Kita misalkan matriks transformasi adalah ABCD. Nah, di bawahnya itu apa? Di bawah yang garis, nah di bawahnya lagi ada matriks. Oke, nah stop di situ. Tadi yang menjelaskan ini siapa ya? Saya, Bu. Sabrina. Oke. Nah, saya nggak melihat bayangannya yang mana ya, karena di situ XY semua. Petanya yang mana di matriks tersebut? Oh, bayangannya yang Yang kanan apa yang kiri? yang kiri, Bu. Oke, berarti kesalahanmu di situ ya. Kurang tanda aksen, oke? Oh, Ya, itu kurang aksennya. Oke, Bu. Baik. Ya, jadi jangan lupa aksennya karena nanti kamu bisa ketukar sendiri nanti kalau pas ulangan. Nah, itu yang di bawah tuh. Setelah dicek X sama dengan X. Nah, kan X-nya jadi X-nya kenapa nggak X-nya dijumlahin aja gitu kan? Oke? Paham ya maksud saya ya? Jadi bedakan antara XY asli sama XY aksen bayangan. Karena nanti kalau nggak ada bayangan itu pattern-nya matriks, pattern-nya di transformasi itu selalu X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasi dikali XY titik asli. Kemudian kalau misalnya masih ada plus minusnya ya itu nanti di belakang ya titik pusat ya kalau rotasi sama dilatasi. Oke, kemudian lagi yang Regi jelaskan tadi. Jadi yang ini halaman 7 ini untuk masukan ya. Jadi X aksen Y aksen jangan tertinggal. Nah, contoh yang Regi jelaskan. Ini Regi sudah mencicipi komposisi. Nah, ini nih kelompok 6 ya.
kelompok 6, tapi nggak apa-apa, it's okay. Jadi Regi sudah menjelaskan tentang komposisi nih. Ada T2.T1 ya. Itu perkalian antara matriks itu matriks tunggal, nanti di komposisi akan dijelaskan lagi. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan menyimak penjelasan Regi, mungkin agak bingung karena di situ ada matriks transformasi 1201 itu dari mana? Itu matriks yang diberikan soal ya. Jadi sebenarnya tugasnya Regi hanya yang memakai matriks 100 min 1 tadi ya, yang refleksi terhadap sumbu apa Regi? Sumbu Y, sumbu X? Sumbu X, oke. Oke. Apakah yang lainnya masih ada yang mau bertanya tentang translasi dan refleksi terhadap sumbu X? Oke ya, paham ya? Oke, mungkin masukan dari saya, kalau misalnya kalian bisa menjelaskan dengan langsung menggambarkan di GeoGebra akan lebih bagus lagi ya. Kemudian terapannya, apakah tadi sudah ada soal terapan di kehidupan sehari-hari? Sabrina, Keiko? Belum ya? Nah, nanti lebih bagus lagi kalau misalnya translasi itu dipakai buat apa sih? Refleksi terhadap sumbu X itu seperti apa sih? Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan bagiannya, materinya bagus. PPT-nya juga bagus. Kita beri aplaus. Kita beri aplaus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Ini saya copot dulu pinnya. Mana ya? Kelompok 2, silakan raise hand. Kemudian saya pin di sini. Ya, silakan. Kelompok mana raise hand-mu? Danti, kamu nyalakan kameranya dulu karena nggak kelihatan. Oke. Siapa lagi? Temannya Danti? Ada Agnes, Anana, Oh, Panji, sama Wiwi. Agnes nggak bisa masuk ya, Anana? Nggak bisa masuk. Oke, sebentar. Ini nggak kelihatan sebenarnya di sini, sebentar. Bu Ellen. Ya. Oh, Anana nggak ini. Oh iya, Bu. Ada ya. Miska juga. Bu, aku mau ngabarin, Bu. Panji hari ini sakit. Ya, Pak. Oh, Panji harusnya kelompok 2 ya? Agnes, kameranya dinyalakan. Coba. Nah, oke. Agnes kelihatan. Siapa aja sih kalian? Oh, Wiwis. Ya, Miska. Satu lagi Panji ya, karena Panji nggak masuk. Waduh, oke lah. Sakit ya. Oke, kelompok 2. Saya persilakan kalian waktunya jam 7.58 ya. Silakan waktu dan layar saya persilakan. Saya izin share screen ya, Bu. Selamat pagi teman-teman dan Bu Helen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, dan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu Y. Bisa kita lihat, di sini ada contoh
pencerminannya, yaitu dari layang-layang. Di sini ada A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ada A, B, C, dan D. Oke, pada gambar di atas ini kita bisa melihat titik koordinatnya, dan di sini ada titik asal dan koordinat bayangannya. Dari gambar ini kita bisa mendapatkan rumus, yaitu jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang dihasilkan adalah A aksen min X Y. Sebentar. Oke. Untuk mendapatkan rumusnya sendiri, ini sumbu Y itu sama kayak sumbu X, cuman bedanya adalah di rumus matriksnya itu yang minus adalah X, sehingga mendapatkan rumus M yaitu matriks min 1, 0, 0, dan 1. Bisa kita lihat rumusnya yaitu A, X, Y sama dengan A aksen, sama dengan X aksen, Y aksen. Oke, selanjutnya itu adalah contoh soalnya. Itu ada tentukan peta titik-titik berikut jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Yang pertama itu adalah A 4,6. Jadi kita pakai rumus yang tadi yang pakai matriks min 1, 0, 0, 1 itu dikali dengan 4,6. Dan hasil dari bayangannya itu adalah A aksen, hasilnya X aksen dan Y aksen, itu min 4,6. Lalu contoh soal yang kedua itu adalah titik B, min 5,7. Lalu direfleksikan terhadap sumbu Y, dan hasilnya adalah B aksen, Y aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Sama seperti cara yang tadi, jadi hasilnya itu bayangannya adalah 5,7. Ini adalah titik-titik bayangan A dan A aksen, B dan B aksen hasil dari contoh soal yang tadi. Lalu selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Jika titik A atau X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Rumusnya itu titik A atau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan aksen atau X aksen, Y aksen ditulis dengan matriks berikut ini. Jadi rumusnya itu X aksen, Y aksen sama dengan 0,110 dikaliin X, Y. Kita berpindah ke contoh soal refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Jadi yang pertama ada soal yaitu jika titik D yaitu 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik D adalah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menulis D titik 1,2 yaitu mencerminkan D aksen
Y aksen, X aksen. MY sama dengan X aksen, Y aksen, dan matriksnya yaitu 0110 dan kita tulis titiknya 1,2. Bayangannya akan menghasilkan titik 2,1. Jadi bayangan titiknya adalah 2,1. Yang nomor kedua itu ada garis 5X plus 3Y plus 10 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah sama seperti tadi, kita tuliskan A, X, Y menjadi bayangan A aksen, yaitu Y aksen, X aksen. MY sama dengan X aksen, Y aksen dengan matriks 0110 dan X, Y. Bayangannya X aksen, Y aksen, yaitu Y sama Y, X. Dan bisa kita balik, artinya itu X aksen sama dengan Y, yang berarti Y sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan X, yang berarti X sama dengan Y aksen. Kemudian bisa kita substitusikan ke dalam persamaan 5X plus 3Y plus 10 sama dengan 0. X sama Y-nya kita masukkan dari persamaan yang ada di sebelah kiri, yaitu 5 dikali Y aksen plus 3X aksen plus 10 sama dengan 0. Akan menjadi 3X aksen plus 5Y aksen plus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis tersebut adalah 3X plus 5Y plus 10 sama dengan 0. Dan yang terakhir itu adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jadi, apabila titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan yang akan dihasilkan adalah A aksen, min Y, min X. Hal ini sesuai dengan rumus matriksnya, yaitu untuk menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen, itu kita menggunakan matriks 0, min 1, 0 untuk dikalikan dengan X, Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama adalah, jika titik C 2,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik C adalah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kami akan menggunakan rumus yang baru saja dijelaskan oleh Agnes. C 2,8 akan dicerminkan menjadi C aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kami akan menggunakan matriks 0, min 1, 0, dan dikalikan dengan 2,8, dan mendapatkan X aksen, Y aksen dengan hasil min 8 dan min 2. Soal berikutnya adalah, tentukan bayangan dari kurva Y sama dengan min 4X kuadrat plus 2X min 8 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Penyelesaiannya juga akan sama, kita akan mengkalikan X aksen Y aksennya dengan matriks 0, min 1, 0, dan mendapatkan hasil sebagai X aksen sama dengan min Y, yang juga berarti Y sama dengan min X aksen, dan juga Y aksen sama dengan min X, yang juga dapat diartikan X sama dengan min Y aksen. Lalu kami akan mensubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan min 4X kuadrat plus 2X min 8 berikut. Dan hasil yang kami dapatkan adalah Y aksen sama dengan 4X aksen kuadrat plus 2X aksen plus 8. Jadi persamaan bayangan kurva tersebut adalah Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X plus 8. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih Ibu Elin dan teman-teman telah memperhatikan. Semoga presentasi ini dapat jelas dan membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang refleksi ya. Refleksi sumbu Y, refleksi garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X ya. 3 materi ya. Dengan baik. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Deo, Viko, Brili, Gilmore mungkin. Silakan kalau ada bagian yang kurang dipahami atau ada bagian yang aneh mungkin, silakan ditanyakan.
Siapa mau bertanya? Sudah amat jelas? Rio? Ken? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya gantian yang tanya ya. Tadi yang share screen Danti. Minta Iya, Bu. tolong dibawa ke halaman berapa tadi ya? Halaman. Ya udah dari halaman pertama deh, saya mau lihat. Saya lupa halaman berapa tadi. Saya mau mengomentari tentang penulisan matriks. Mana ya? Halaman berikutnya, Danti. Iya, Bu. Nah, dari sini. Ke belakang ya semuanya nih. Penulisan matriks nggak boleh seperti ini. Oke, ini namanya matriks apa coba teman-teman? Kalau ingat waktu di kelas 10, ini namanya matriks baris ya. Oke, nah ini matriks baris. Ordonya adalah 1 kali 4. Nah, padahal matriks kita itu yang ini, yang benar ya. Ini ordonya berapa kali berapa nih? Nana. 2 kali 2 ya, Bu. Ya, ini 2 kali 2. Beda ya, beda ordo. Nggak boleh disamakan. Nah, kalau Bu ngetiknya susah, seperti yang tadi di halaman setelahnya, kalian ini nih kan juga kalian tulis tangan ya, malah lebih oke nih ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa mengetikkan equation matematika, silakan ditulis tangan, dibikin di foto terus di drag ke sini aja, gitu ya, teman-teman ya. Karena matriks beda penulisan itu bacanya udah beda ya, beda pengertian. Kalau matriks 1 kali 4 nih, mau dikali sama matriks yang ini nih. Ini 1 kali 2 ya. XY itu 1 kali 2. Ini nggak bisa dikali. Oh, ini juga penulisan matriksnya juga salah nih. Jangan dititik ya. Matriks dikali matriks harusnya. Jadi, harusnya yang belakang itu menulisnya adalah XY. Seperti ini. Nah, ini adalah matriks kolom ya. Matriks kolom, ini ordonya berapa kali berapa nih? Ini saya hapus nih, ordonya berarti ordonya 2 kali 1 ya. Barisnya berapa? 2. Kolomnya berapa? 1. Nah ini perhatikan, perkalian matriks kalau angka yang di sini berbeda, dia nggak bisa dikali, nggak ada hasilnya. Gitu ya teman-teman ya, diingat lagi tentang matriks. Oke, jadi penulisan matriks sangat penting, jangan sampai berbeda. Jadi Anana, Miska, dan teman-teman Agnes, ini nanti dibetulkan lagi ya, kemudian di submit lagi di BCR. Oke, coba di ke halaman berikutnya terus, coba Danti. Ya, ini ya. Nah, ini. Kemudian penjelasan Wewis tadi sama Anana tadi, coba. Yang garis ya, refleksi garis. Yuk, Danti, next. Halaman berikutnya. Next. Oke, nih. Ini tadi Danti. Wewis dan Anana di proses ini, kalau kalian mencari bayangan titik kan langsung dapat X aksen Y aksen, benar nggak? Setelah dikali matriks ya, benar? Oke. Tetapi kalau kalian mencari bayangan garis nih, kenapa kalian nggak masukin aja nih X aksen kan udah dapet nih sama dengan Y. Y aksen udah dapet nih X, kenapa nggak langsung substitusi aja ke persamaan garisnya? Alasannya apa? Kenapa harus cari Y sama X sama dengan? Apa ya alasannya ya? Siapa yang tahu alasannya? Boleh nggak sih kalau misalnya dari
Ini aja deh, Bu. Langsung disubstitusi, boleh nggak kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya kasih tanda ya, ini garis 1, proses 1 ini boleh nggak? Atau memang harus cari yang ini nih, ini proses yang kedua nih. Ya, siapa yang mau jawab nih? Atau dua-duanya boleh nih, Bu, boleh kok pakai cara 1, proses 1, kemudian atau yang 2, pilih salah 1. Atau nggak bisa, Bu, proses 1, harus 2. Atau ya 1 aja. Ya, siapa mau jawab? Teman yang lain juga boleh ya, selain kelompok 2. Tapi kalau kelompok 2 bisa jawab, boleh. Silahkan. Siapa mau coba jawab? Supaya nanti kalau kalian proses sudah mulai mengerjakan soal, kalian nggak bakal keliru ya dari penjelasan yang ini. Silakan siapa? Anana mau coba? Saya kurang mengerti, Bu. Kalau menurutmu, kalau yang ini yang saya kasih garis 1 nih, nomor 1 garis yang pertama ini boleh nggak menurut Anana? Menurut saya mungkin lebih baik kita melakukan cara kedua sih, Bu, biar lebih pasti gitu ya, Bu, yakin. Tapi saya kurang yakin, Bu. Agnes mungkin membantu menjawab. Mungkin menurut saya cara 1 sama 2 kan tinggal dibalik aja ya, Bu. Jadi kan kalau misalnya persamaannya kan itu X, Y, sedangkan kalau yang pertama itu masih X aksen sama dengan Y gitu, Bu. Jadi sebenarnya sama aja, cuman dibalik aja. Jadi bisa kali, Bu. Oke, padahal kita mau cari apa, Agnes? Kita sekarang itu proses mencari apa? Persamaan bayangan garis ya, Bu? Persamaan bayangan. Oke, nih perhatikan teman-teman. Kita itu sekarang sedang tahap mencari bayangan. Nah, kalau yang diketahui di soal ini asli ya. Kalau asli itu punya aksen enggak? Enggak, dia polos. Maka kalau mau diganti X aksen jadi Y yang enggak jalan, ya kan? Ya harus jadi Y sama dengan, supaya Y-nya nanti diganti apa ya? Oh, Y-nya diganti sama X aksen. Ya, karena yang atas ini polos nih, enggak punya aksen. Nah, ketemu X, oh X-nya diganti sama Y aksen. Nah, ini dia. Jadi, proses ini penting. Jadi yang proses pertama ini nggak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena ini masih X aksen sama dengan gitu ya. X aksen sama dengan Y artinya apa? X aksennya diganti jadi Y. Padahal kan di soalnya bukan aksen dia. Cuman X polos sama Y polos. Jadi memang kalian harus proses mencari X dan Y polos sama dengan berubah menjadi aksen gitu ya. Yang ini matriksnya masih sederhana. Jadi kelihatannya dibolak-balik sama aja, Bu. Gitu. Sebenarnya enggak ya. Nanti kalau sudah mulai matriks yang aneh-aneh atau mungkin di rotasi atau di transfer komposisi itu sudah beda. Jadi konsepnya adalah kalian harus mencari X dan Y polos ya, berubah menjadi aksen kalau mencari bayangan garis. Oke, teman-teman ya? Paham ya? Oke, itu aja dari saya. Yang lainnya udah oke. Cuman tadi yang agak fatal di sini ya, Anana ya, penulisan matriks. Kalau yang lainnya sih sudah oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Sekarang kita ke kelompok 3. Ini saya remove dulu pinnya ya.
Kelompok 3, silakan kalian raise hand. Mana kelompok 3? Rio, siapa lagi? Rio. Kemudian Priscilla nggak ke sekolah kamu ya. Siapa lagi? 2 lagi. Oh, Franz. 1 lagi siapa? Oh, wah ini seminari semua nih, kecuali Rio. Oh, sama Priscilla. Oke, kelompok 3. Sekarang jam 8.20, berarti waktumu nggak lama loh ya. Karena jam 8.40 ya, berakhir pelajaran ya. Oke, waktu dan layar saya persilakan. Bu, harusnya ada itu Bu, Krisial Bu. Oh, si Ical nggak masuk? Nggak tahu Bu, nggak ada di Mana Zoom. Ical? Iya, dari tadi. Nggak kelihatan Ical. Coba deh, saya minta tolong Anana di chat si Ical coba. Oke. Harusnya berenam. 1, 2, 3, 4. 6 ya? Oh iya, kalian 33 ya. Oke, mau nunggu Ical? Atau kamu chat dulu, Rio? Ical? Nggak tahu Bu, yang Oke, ya. Ya sudah, nanti keburu waktunya habis, langsung presentasi aja. Rio ya, dan teman-teman, silakan. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada kali ini kami di kelompok 3 ingin mempresentasikan transformasi geometri bagi pelajaran refleksi. Pembahasannya kami akan membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan H, serta titik 0,0. Di sini ada definisi refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Dan di sini ada sifat-sifat refleksi. Yang pertama, besar bayangan sama dengan besar benda. Yang kedua, jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Dan yang ketiga, garis yang menghubungkan benda dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Sekarang saya akan menjelaskan garis
X sama dan H. Nah, rumus umum untuk X sama dan H yaitu 2H min X, Y. Nah, jika titik Q itu 2,5, lalu direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 3, maka titik bayangan Q adalah, nah, kan diketahui titik Q itu 2,5, H-nya sama dengan 3, terus tinggal dimasukin rumus 2H min X, Y. Jadi 2 kali 3 kurang 2,5. Jadi 6 kurang 2,5. Jadi titik bayangan Q adalah 4,5. Nah, selanjutnya ini rumus yang pakai matriks. Jadi bisa dilihat seperti di presentasi, rumusnya itu X aksen, Y aksen, lalu min 1, 0, 0, min 1, di akhirnya ada 2H sama 0. Lalu jika titik Q yaitu 7,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik Q adalah tinggal dimasukin ke rumusnya aja. Min 1, 0, 0, min 1, lalu dikali dengan X sama Y, yaitu 7 sama 3, Y-nya, ditambah dengan 2H sama 0. Karena ini X sama dengan H, jadi H-nya itu X yang diketahui yaitu 2. Lalu tinggal dikalikan dan dijumlah seperti biasa, sehingga didapat hasil akhirnya X aksen Y aksen sama dengan min 3,3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Rumus umum dari Y sama dengan H ini cuma kebalikan dari yang tadi X sama dengan H. Jadi kalau untuk Y sama dengan H ini, rumus umumnya adalah X, 2H min Y. Ini dimisalkan ada contoh, jika titik Q sama dengan 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 3, maka titik bayangan Q adalah, pertama-tama diketahui tadi titiknya itu adalah 2,5. Dengan H sama dengan Y dan H-nya sama dengan 3. Lalu dimasukkan ke rumus umumnya, yaitu X, 2H min Y, berarti menjadi X-nya itu 2, berarti 2, 2 kali H itu menjadi 2 kali 3, dan min Y-nya itu menjadi min 5. Lalu hasil pengerjaannya menghasilkan titik bayangan 2,1. Maaf, itu sepertinya ada sedikit kesalahan penulisan. Seharusnya 2, jadi titik bayangannya adalah 2,1. Lanjut, Frans. Selanjutnya adalah mengenai rumus matriksnya. Untuk rumus matriksnya bisa dilihat di sini, X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1, dikali XY, ditambah 0 dikali 2H. Lalu masuk ke contoh soal, dimisalkan ada bayangan parabola Y sama dengan X pangkat 2, min 5X plus 3, yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Jika dimasukkan ke dalam rumus, berarti X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1, dikali XY, ditambah 0, 2H, lalu dimasukkan nilainya, berarti X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1, lalu XY-nya tetap XY, dan 0, 2H-nya itu dimasukkan nilai H-nya, yaitu min 1. Lalu dilanjutkan pengerjaannya, 1, 0, 0 min 1 dan XY dikalikan menghasilkan X min Y. Lalu dipindah ruas, menghasilkan X min Y sama dengan X aksen Y aksen, dikurang 0 min 2. Lalu ditemukan X min Y sama dengan X aksen per Y aksen plus 2. Lalu bisa disimpulkan bahwa X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen min 2. Lalu dari hasilnya ini disubstitusikan ke dalam persamaan yang diketahui di soal.
yaitu Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 3. Kalau disubstitusikan dari data yang didapatkan dari pengerjaannya, berarti min Y aksen min 2 sama dengan X aksen kuadrat min 3X aksen plus 2. Lalu menghasilkan min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 3X aksen plus 4. Dan hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min 3X aksen min 4. Selanjutnya refleksi terhadap titik 0,0. Jadi rumusnya itu cuman min X, min Y. Jadi kalau misalnya titik K ini 1, min 4 direfleksikan terhadap titik 0,0, maka titik bayangan K adalah menggunakan rumus yang ini min X, min Y. Jadi hasilnya itu min 1,4. Selanjutnya. Rumus jika titik K memenuhi persamaan garis X plus 2Y sama dengan 6, direfleksikan terhadap titik 0,0, maka titik bayangan K adalah X plus 2. Jadi ngerjainnya gini, X plus 2Y min 6 sama dengan 0. K ini pakai rumus matriks. Jadi ya X1 Y1 sama dengan min 1 0 0 min 1 XY. XY aksen sama dengan min 1X plus 0Y 0X plus min 1Y. XY aksen sama dengan min X min Y. X sama dengan min X aksen. Y sama dengan min Y aksen. Y aksen, X aksen Y aksen, X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Min X aksen plus 2 dikali min Y aksen min 6 sama dengan 0. Min X aksen min 2Y aksen sama dengan 6. Oke, kelompok 3 apakah sudah selesai? Belum, Bu. Ini setelah selesai menjelaskan dari tadi yang refleksi terhadap garis X sama dengan H, Y sama dengan H serta terhadap titik 0,0, kita akan melanjutkan ke latihan soal. Yang di sini adalah soal pertama. Itu di sini telah tersedia titik A 5,10 dan soalnya adalah tentukan titik bayangan A jika yang pertama, titik direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 6. Titik direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2. Yang ketiga, titik direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 2. Yang keempat, titik direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 3. Jadi, untuk menjawab pertanyaan pertama, X-nya dengan 5, Y-nya dengan 10. X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan ke rumus umumnya tadi, 2H min X, Y. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali 6 kurang 5,10. Jadi hasilnya X aksen, Y aksennya jadi 7,10. Yang kedua tetap sama karena soalnya sama. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Di sini sama hampir mirip seperti yang tadi. X aksen, Y aksen sama dengan 2H min X, Y. Itu rumus umumnya. Kembali memasukkan
Jadi X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali 2 kurang 5,10. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan min 1,10. Yang ketiga, X aksen, Y aksen dimasukkan ke rumus umumnya yaitu X, 2H min Y. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan X, 2 kali min 2 kurang 10. Di sini jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 5, min 14. Dan di sini yang terakhir X sama dengan 5, Y minus 10. X aksen, Y aksen sama dengan lagi-lagi masukkan ke rumus itu X, 2H min Y. Dan kemudian dimasukkan lagi ke rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan X, 2 kali 3 min 10. Nah, hasilnya X aksen, Y aksennya sama dengan 5, min 6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal persamaan garis dan menggunakan rumus matriks. Nah, titik O X, Y itu memenuhi persamaan garis Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Ditanyakan itu, berapakah O aksen jika titik O direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 3. Langsung kita tulis rumus matriks yang tadi, yaitu X aksen, Y aksen, matriks X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali XY plus 2H 0. X aksen, Y aksen sama dengan, itu kita kaliin min 1, 0, 0, 1 sama XY, jadi min 1 kali X plus 0 kali Y, 0 kali X plus 1 kali Y, plus 2H 0. Jadi X aksen sama Y aksennya kita dapat min X, Y plus 2 kali 3, 0. X aksen, Y aksen sama dengan min X plus 6, Y. Jadi X aksen kita dapat itu minus X plus 6. Jadi X-nya itu minus X aksen plus 6. Y aksen sama dengan Y, maka Y itu sama dengan Y aksen. Terus langsung kita masukin ke titik ke persamaan tadi. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, Y-nya itu gara-gara Y sama dengan Y aksen, maka Y-nya langsung ditulis Y aksen sama dengan X itu disubstitusikan dengan minus X plus 6 kuadrat plus 2 kali X plus 6. Itu harusnya minus X plus 6 plus 1. Nah, habis itu, jadi Y aksen dapatnya itu X aksen pangkat 2 min 12 aksen plus 36 plus 2X aksen plus 16 plus 1. Maka Y aksen yang kita dapetin adalah X aksen kuadrat min 10X aksen plus 53. Nah, di soal berikutnya itu Y, X, Y memenuhi persamaan garis Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ditanyain itu berapa Y aksen jika titik Y itu direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Nah, ini kurang lebih cara yang mirip, cuma beda di matriks pertama. Kalau tadi direfleksikan terhadap sumbu X, itu kan matriksnya itu kan min 1, 0, 0 sama 1. Sedangkan kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu Y, itu 1, 0, 0, min 1. Jadi cuma beda letak min 1-nya di mana. Terus sama, tinggal nanti matriks 1, 0, 0, min 1 dikaliin XY plus 0, 2H. Terus dapat jadi X aksen, Y aksen sama dengan X min Y plus 4. Nah, X aksen sama dengan X, jadi X itu sama dengan X aksen, terus Y sama dengan minus Y aksen plus 4. Tinggal kita masukkan lagi kayak tadi, Y sama dengan Y aksen, jadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Tinggal dimasukin, jadi Y-nya itu jadi minus Y aksen plus 4, sama dengan X aksen kuadrat
plus 3 aksen plus 2 itu salah. Terus jadi kita dapat min y aksen sama dengan x aksen kuadrat plus 3x min 2. Jadi y aksen itu sama dengan minus x aksen kuadrat plus 3x aksen plus 2. Nah, yang soal terakhir itu ada diketahui titik y, x, y itu memenuhi persamaan garis y sama dengan x kuadrat plus 7x plus 6. Nah, ditanya ini itu berapa g aksen jika g direfleksikan terhadap titik 0,0. Kalau menggunakan cara matriks itu seperti yang ditulis di papan presentasi. Soalnya beda ya. Oh iya beda. Ya udah, ngikutin yang bawah aja, ngikutin yang bawah. Yang 5x plus 2y plus 6. Nah, jadi kalau kayak gini, kita x aksen y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali x, y. Tinggal dikaliin, jadi kita dapat x aksen sama dengan minus x, y aksen sama dengan minus y. Nah, terus tinggal dimasukin ke persamaan pertama, jadi dapat y aksennya itu minus 5x minus 2 plus 6. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih Bu Ellen dan teman-teman karena telah mendengarkan. Oke, terima kasih Rio dan teman-teman kelompok 3 presentasinya. Banyak banget sampai udah bel masih ini ya. Oke. Teman-teman, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah jam lewat 1 menit, saya ini aja deh titip pertanyaan buat kalian diskusikan lagi ya. Yang refleksi terhadap X sama dengan H, Y sama dengan H, kenapa rumusnya 2H min X, 2H min Y, itu rumusnya dari mana sih? Silakan dicari ya jawabannya. Kenapa 2H min X atau kenapa 2H min Y? Dari mana asalnya rumus itu? Ceritakan, maksudnya dijelaskan gitu ya. Kemudian, refleksi terhadap titik 0,0. 0,0 itu asalnya sebenarnya biasanya cermin kan berupa garis ya. Ya nggak? Selama ini kalau kita bercermin kan berbentuk bukan titik ya. Kenapa ada cermin berupa titik 0,0? 0,0 itu sebenarnya berasal dari mana sih? Silakan dicari juga ya asalnya ya. Kemudian tadi yang penjelasan titik O itu X, Y memenuhi persamaan, itu bukan persamaan garis, persamaan kurva ya, Rio ya. Kemudian jangan menuliskan titik O, X, Y. Gini, kedudukan titik O itu memenuhi persamaan kurva berikut gitu ya. Kemudian pertanyaannya jangan berapa titik O aksen. Di manakah letak kedudukan titik O aksen gitu ya. Jangan berapa, kalau berapa pasti dia akan menyebutkan angka gitu ya, Rio ya, dan kawan-kawan. Oke, terima kasih sudah lewat 3 menit. Kita nggak usah berdoa dulu ya, kita udah langsung istirahat aja. Ini berarti tadi Icel sekolah nggak ya Icel ya? Icel sekolah Bu, tapi Icel terlambat. Waduh, Icel kamu nggak ikut presentasi deh. Gimana Icel? Iya. Ya udah nanti saya beri tugas Icel sama Panji karena Panji hari ini juga nggak sekolah. Nanti kalian akan membahas sesuatu ya Icel ya.